Silakan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya mahasiswa ya, apalagi kalau kalian sedang di semester akhir ya, atau mahasiswa tingkat akhir. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis faktor dengan SPSS. Nah, di sini saya akan jelaskan runtut ya, dari awal mulai dari input data sampai dengan melakukan interpretasi hasil output analisis faktor. Nah, maka dari itu video ini dibagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian pertama ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh kasus, saya akan jelaskan dulu konsep dasar tentang analisis faktor ya. Analisis faktor ini merupakan teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam sebuah penelitian. Nah, analisis faktor ini bertujuan untuk menyaring variabel yang paling unggul atau yang mendominasi ya, atau variabel yang dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Kemudian analisis faktor ini bisa juga digunakan untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan perankingan yang ada. Nah, ini konsep dasar analisis faktor. Nah, kemudian persyaratan dalam analisis faktor ini, pertama, data masing-masing variabel yang akan kita analisis itu harus berdistribusi normal. Nah, namun untuk yang ini bukan merupakan syarat mutlak. Jadi tidak berdistribusi normal pun nggak masalah. Cuman lebih baik memang datanya itu berdistribusi normal. Kemudian selain data berdistribusi normal, nilai KMO MSA atau Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy ini harus lebih besar daripada 0,05, dan nilai Bartlett's Test of Sphericity, nilai signifikansinya harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, itu persyaratannya. Lalu korelasi yang kuat antar variabel, hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation-nya adalah lebih besar daripada 0,05. Ya, jadi ada korelasi yang kuat. Biasanya korelasi kuat itu ditandai dengan nilainya itu lebih dari 0,5. Kalau 0,5 ke bawah biasanya itu lemah korelasinya. Nah, ini adalah persyaratan dalam analisis faktor. Kita lanjut. Nah, ini ada satu contoh kasus yang akan kita praktekkan di sini, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian semua. Misalnya ada seorang peneliti ingin melakukan sebuah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit ABC. Ya, jadi ada peneliti yang ingin meneliti tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien ya di rumah sakit. Variabel yang diukur itu ada, pertama keandalan, yang kedua ketanggapan, yang ketiga itu keyakinan, yang keempat empati, yang kelima berwujud. Nah, ini instrumennya pakai kuesioner skala Likert yang dimulai dengan sangat tidak puas sampai dengan sangat puas ya. Itu ada perhitungannya, sangat tidak puas 1, tidak puas 2, cukup puas 3, puas 4, dan sangat puas 5. Nah, ini sesuai dengan skala Likert ya. Nah, kita gunakan instrumennya kuesioner. Nah, setelah kita dapat datanya, ini asumsinya saya sudah dapat data ini ya. Kita sebar ke 25 responden. Ke 25 responden dalam artian di sini pasien rumah sakit ABC ya. Oke. Nah, ini hasilnya. P1 keandalan, P2 ketanggapan, P3 keyakinan, P4 empati, P5 berwujud. Kita akan masukkan dulu ke SPSS. Hal yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan lakukan uji normalitas data
Ya, jadi kita akan melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Setelah data ini dikatakan normal, kita akan lanjut melakukan analisis faktor sekaligus kita interpretasikan dari output yang dihasilkan. Oke, kita akan lanjut ke uji normalitas dulu. Oke, ya. Dari data ini kita akan masukkan ke SPSS. Nih saya sudah buka SPSS-nya. Masuk ke variable view untuk membuat variabelnya. Oke, tadi kita ada P1 ya. Nanti penamaannya terserah teman-teman ya. P2, P3, P4, P5. Oke. Untuk label P1 itu adalah keandalan. Keandalan, ketanggapan, kemudian keyakinan, empati, dan berwujud. Oke, kita ukur scale. Setelah variabel kita buat P1 sampai P5, kita akan masukkan hasil tabulasi data dari jawaban responden. Kita copy saja, kita masukkan. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Kita ulang lagi, kita copy. Kita paste di sini. Oke. Data sudah terinput semua. Kita akan lakukan uji normalitas terlebih dahulu dari masing-masing variabel ini. Caranya adalah kita akan pakai Kolmogorov-Smirnov analyze non-parametric test, kemudian legacy dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov. Setelah ini kita masukkan semua variabel ke kolom test variabel. Pastikan semuanya masuk dan pastikan di sini test distribution normalnya di checklist karena kita akan menguji normalitas dari variabel ini. Setelah ini kita akan munculkan outputnya dan sudah muncul seperti ini. Untuk lebih mudah saya akan jelaskan di PowerPoint saya. Oke. Dasar keputusan uji normalitas untuk Kolmogorov-Smirnov ini, jika nilai signifikansi lebih daripada 0,05 maka data itu dikatakan berdistribusi normal. Nah, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Kita lihat ya, ini output yang tadi saya dapatkan. Kita lihat di sini. Untuk variabel keandalan nilai signifikansi ini 0,1 di atas 0,05 artinya untuk variabel keandalan ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian untuk ketanggapan nilai signifikansinya itu lebih daripada 0,05 karena ini 0,2 ya, maka memang dapat dikatakan bahwa variabel ketanggapan ini berdistribusi normal. Lalu keyakinan yang P3 ini didapat nilai 0,08. Ini masih di atas 0,05. Ya, artinya variabel keyakinan ini berdistribusi normal. Empati nilainya 0,17 di atas 0,05. Ini juga berdistribusi normal. Kemudian variabel terakhir didapat nilai sebesar 0,075 di atas 0,05. Nah, artinya semua variabel yang setelah diuji normalitas data melalui Kolmogorov-Smirnov semuanya berdistribusi normal. Nah, itu saja di bagian part pertama ini. Saya akan lanjut di part 2. Kita akan lakukan langsung analisis faktor serta bagaimana menginterpretasikan data. Nah, silahkan buka video selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.